Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas. Ya, selamat malam juga. Bagaimana keadaannya? Keadaan saya sih sekarang cukup baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan bisa perkenalkan diri. Boleh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Saya dari Purwakarta Timur. Umur saya 22 tahun. Sebelumnya Mas Bintang sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya sih saya sudah pernah melakukan konseling ya. Jadi saya sudah sedikit paham apa itu konseling. Seperti itu. Baik. Jadi seperti konseling pada umumnya, ini akan berlangsung selama 30 menit dan di dalam konseling itu ada asas-asas kerahasiaan yang akan dijaga kerahasiaannya. Baik, mungkin langsung ke keluhan apa yang sedang Mas Bintang alami saat ini. Oke, jadi keluhan saya itu yang saya dialami itu saya lagi banyak banget beban pikiran sih Mas. Ya, misal tugas kuliah, terus pertanggungjawaban kuliah juga, lalu juga di kampus saya kan ada PTA PPI dan saya sekarang udah semester 4 nih. Jadi syarat untuk PPL kan besok semester 5 ada harus lulus PTA PPI. Nah, saya memikirkan hal itu juga, saya harus lulus PTA PPI sebelum semester 5 gitu. Jadi Mas Bintang sedang depresi tentang tugas sama PTA PPI. Bisa dibilang begitu sih Mas. PTA PPI itu sangat memberatkan sekali sepertinya. Ya betul Mas, PTA PPI itu sangat memberatkan saya karena saya kan gak ada basicnya terlebih dahulu. Jadi saya SD sampai SMA itu belum pernah mondok, dan masuk ke univ disuruh mondok dan harus PTA PPI. Jadi saya susah untuk memahaminya gitu lah. Tapi sekarang Mas sudah melakukan sesuatu untuk PTA PPI tersebut atau belum? Sudah, saya sekarang lagi mulai ngaji, walaupun ngajinya di laju gitu, tapi itu salah satu usaha saya. Dan saya juga sudah mulai belajar beberapa kitab dan mulai untuk menghafal Al-Quran di juz 30 gitu saya. Oh, seperti itu. Ya, sudah bagus ada perkembangan untuk menyiapkan PTA PPI. Cuman di saya itu masih kepikiran terus soal hafalan dan hafalan lainnya itu membuat saya kepikiran terus. Apalagi kan saya juga kepikiran tugas, jadi fokus saya itu terpecah. Seperti itu yang bikin beban dengan pikiran saya. Seperti itu. Jadi mungkin Mas Bintang harus bisa membedakan waktu di mana harus memikirkan tugas, di mana harus menyiapkan bekal untuk persiapan tes PTA PPI itu Mas. Mungkin Mas Bintang harus lebih memanage waktu Mas. Jadi di antara PTA PPI dan tugas itu mana yang lebih dahulu harus dikerjakan. Soalnya biasanya tugas kan ada deadline yang sudah dipastikan seperti tanggal sekian, sedangkan PTA PPI itu kan masih enggak seperti tugas harian. Jadi saya harus manage waktu untuk memikirkan yang lebih dahulu dikerjakan gitu. Ya. Tapi di situ saya masih kesulitan untuk manage waktunya, kayak soalnya kan saya
tugasnya itu benar-benar banyak, dan beta BPI juga tanggalnya semakin dekat, dan di situ konsentrasi saya masih susah lah untuk menuju kedua hal tersebut, dan saya itu ingin bisa dua-duanya selesai. Saya ada keinginan seperti itu. Kalau di jadwalkan, Mas sudah tahu beta PPI itu tesnya kapan? Kalau di jadwal sih kurang lebih 1 bulan, cuman kan disuruh hafalan sampai H, sedangkan saya itu belum ada basicnya. Jadi kalau menurut saya waktu 1 bulan itu cukup susah ya kalau digabungkan dengan tugas-tugas yang lainnya untuk menghafal surat-surat tersebut, apalagi juga ada doa-doa harian seperti itu. Jadi saya susah untuk memfokuskannya. Kalau untuk deadline tugas itu kapan, Mas? Jadi ya deadline tugas saya itu minggu ini sih. Minggu ini. Jadi di antara kita PPI sama tugas itu mungkin Mas harus lebih fokus ke tugas dulu ya Mas. Ya nggak apa-apa, beda PPI sambil memikirkan untuk mempersiapkan beda PPI itu, Mas juga sambil menghafalkan, mungkin bisa setiap pada subuh, sehari sekali setiap pada subuh Mas menghafalkan PTA PPI. Nah, itu bisa dilakukan setiap hari, setiap pada subuh itu selama dari sekarang sampai hari H tes BTA PPI itu Mas. Jadi selain waktu itu Mas bisa gunakan untuk mengerjakan tugas, mungkin seperti itu. Gimana? Nah, tapi masalahnya gimana? Saya kan setiap malam itu begadang, overthinking, mikirin tugas-tugas ya. Jadi saya itu keseringan bangun siang. Jadi pada subuh itu saya masih ketiduran gitu. Jadi Mas itu overthinkingnya karena Mas masih belum bisa menjadwalkan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu ya Mas. Jadi saya itu kalau menghafal lebih fokusnya itu pada malam hari, dan saya untuk menugas juga saat malam hari juga, dan mungkin gara-gara itu saya nggak bisa fokus. Seperti itu. Jadi mungkin Mas harus bisa membagi waktu Mas. Mungkin setiap beberapa malam sekali Mas mengerjakan tugas, terus harus juga sambil menghafalkan untuk bacaan PPI, seperti itu mungkin. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Tapi kan selain masalah tugas dan BTA PPI, saya juga memikirkan pertanggungjawaban gitu Mas. Kayak misal dibebankan oleh orang tua saya, kayak harus cepat-cepat lulus. Saya juga kepengen seperti itu, kayak lulus tepat waktu. Cuman saya masih gitu. Jadi saya selain overthinking tugas dan PPI, saya juga overthinking tentang masa depan saya, kedepannya itu harus bagaimana, menatang masa depan itu harus gimana. Dan saya masih overthinking dengan hal-hal selain PPI dan tugas itu. Saya juga overthinking dengan masa depan saya sih Mas, begitu. Kalau overthinking kepada masa depan itu sih hal yang wajar ya. Mungkin semua orang pasti pernah mengalami seperti itu. Tapi overthinkingnya itu berlarut-larut setiap malam atau terkadang? Saya sih overthinking hampir setiap malam Mas. Hampir setiap malam saya memikirkan hal-hal yang serupa.
mungkin hal seperti itu nggak usah dipikirin mas, lebih baik kayak yang seperti masnya khawatir tentang beta PKI itu kan bisa sambil dihafalin. Mungkin untuk masa depan itu mas bisa menyiapkan dari sekarang, sedikit demi sedikit merubah diri agar bisa mencapai tujuan seperti yang mas inginkan itu. Jadi tujuan itu nggak harus selalu dipikirin mas, lebih baik dilakukan, dijalani, terus sambil menjalani yang ada sekarang. Jadi lebih fokusnya itu ke masa yang sekarang aja. Urusan masa depan mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang, tapi tidak perlu terlalu sering difikirkan untuk masa depan itu bakal seperti apa. Yang penting Mas Bintang fokus sama apa yang sedang dijalani sekarang sambil menyiapkan apa bekal yang harus disiapkan untuk masa depan yang Mas Bintang inginkan. Seperti itu mas. Jadi seperti itu ya. Saya sudah cukup menerima sih saran dan bimbingan dari masnya sendiri. Lalu bagaimana perasaannya Mas Bintang sekarang? Untuk sekarang ya, setelah menceritakan masalah-masalah saya tadi dan keluhan-keluhannya, perasaan saya sih sekarang sudah cukup lega lah ya, dan juga sudah ada gambaran-gambaran untuk kedepannya itu bakal seperti apa. Cuman saya ingin minta arahan sih, kayak bagaimana saya mengatasi overthinking tersebut. Jadi mungkin overthinking itu karena Mas Bintang itu terlalu memikirkan tapi tidak melakukan dan mengerjakan apa yang dipikirkan itu mas. Jadi kalau tidak mengerjakan, lebih baik jangan dipikirkan. Jadi Mas Bintang bagaimana perasaannya sekarang mas? Oke, jadi perasaan saya setelah menceritakan beberapa masalah-masalah dan keluhan-keluhan saya yang saya alami sendiri, itu perasaan saya sekarang sudah cukup lega lah ya, dan sudah cukup ada gambaran untuk kedepannya. Tapi saya ingin minta diarahkan sih untuk mengatasi masalah overthinking saya itu, karena overthinking itu membuat saya sangat terganggu dalam istirahat. Jadi saya ingin mengatasi overthinking tersebut. Mungkin untuk mengatasi overthinking tersebut, Mas Bintang cukup melakukan kegiatan yang Mas Bintang harus lakukan saja. Seperti di saat ada tugas, Mas Bintang mengerjakan tugas, dan setelah selesai Mas Bintang tidak usah terlalu mengkhawatirkan soal hal-hal lain. Mas Bintang fokus kepada Mas Bintang yang sekarang saja, yang sedang dijalani. Seperti overthinking tentang beta PKI itu, tesnya kan masih ada waktu 1 bulan. Jadi Mas Bintang bisa menyiapkan dari sekarang, bergantian dengan mengerjakan tugas. Pelan-pelan saja mas, nggak usah terburu-buru. Yang penting Mas Bintang konsisten dalam melakukan struktur kegiatan di antara tugas sama menghafal untuk menyiapkan beta PKI. Jadi beban pikiran Mas Bintang itu nggak usah terlalu dipikirin, karena beban pikiran itu malah bisa menghambat yang sekarang sedang dikerjakan sama Mas Bintang. Seperti itu mas. Ya, cukup masuk sih saya. Jadi saya itunya harus konsisten ya, begitu, harus konsisten dan tidak terlalu harus memikirkan hal-hal yang ke depan. Ya, gitu. Ya. Oke sih. Ya gimana
sekarang sudah lebih baik kan? Alhamdulillah sudah sangat baik sih sekarang setelah mendapatkan arahan-arahan yang sangat bermanfaat dari masnya sendiri. Baik, tadi berhubung waktu pelaksanaan konseling ini sudah habis, mungkin kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Dan kalau Mas Bintang ingin bercerita lagi tentang masalah Mas Bintang yang masih belum selesai, Mas Bintang bisa menghubungi saya lagi dan membuat janji seperti yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas saran-saran dan arahan-arahan yang begitu bermanfaat bagi saya. Jadi saya sekarang sudah mendapatkan gambaran-gambaran dan tujuan saya sekarang mungkin sudah cukup jelas saya. Terima kasih atas arahannya. Oke, sama-sama Mas. Ya silahkan boleh keluar. Terima kasih ya.